فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita adalah selesai dari pembahasan syurutus sihhah, kemudian memperbandingkan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, di mana ketika diperhatikan syarat-syarat hadis sahih, kita menyimpulkan bahwasanya Sahih Bukhari lebih unggul dari beberapa sisi. Yang pertama apa? Dari siapa? Indaka syukran. Ittisalus sanad lebih kuat. Kenapa? Nah, dikarenakan Imam Bukhari mempersyaratkan thubutul liqa. Tidak hanya cukup dengan apa? Imkanul liqa. Kemudian untuk keunggulan yang kedua dari siapa? Indaka Badri. Karena Imam Muslim murid Imam Bukhari. Ini tambahan saja, karena enggak melazimkan murid itu tayyib rendah dari gurunya. Cuman ini sebagai tambahan saja. Ada sisi yang lain yang terkait syurutus sihhah. Apa? Ilhan. Dari perawi-perawinya. Nah, dari adalah dan dhabt para perawi, maka Rizalul Bukhari itu lebih sedikit yang apa? Yang diperbincangkan. Nah, tayyib lebih sedikit yang didhaifkan. Walaupun ada, tapi apa? Perbincangan pada Rijal Bukhari itu apa? Sangat minim dibandingkan dengan rijal Muslim. Taib. Yang lainnya apa, Zefa? Nah, dari sisi wujud, syudzud, wal illah, itu Sahih Bukhari lebih sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa'in khaffan dhabtu ya. Qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, fa'in khaffan dhabtu ay qalla, yuqalu khaffal qawmu khufufan qallu, wal muradu ma'a baqiyatu syurutil mutaqaddimati fi haddis sahih. Kemudian apabila dhabtnya kurang, karena makna khaffa dhabtu ay qalla, yaitu dhabtnya kurang. Nah, secara bahasa dikatakan khaffal qaumu khufufan, maksudnya qallu, yaitu sedikit. Nah, tayyib, sedikit dibandingkan yang sempurna, maksudnya ya kurang. Nah, wal muradu ma'a baqiyati syurutil mutaqaddimah fi hadis sahih, maksudnya di sini dhabtnya kurang, bersamaan dengan
terkumpulnya syarat-syarat yang telah lewat pada pengertian hadis sahih. Apa saja selain dhabt yang merupakan syarat hadis sahih? Ismail. Ittisalus sanad adalah, kemudian min ghairi syudzudin wala illah. Naam. Taib. Kemudian dari sisi dhabt dia apa? Naam, kurang, tidak sempurna. Fahuwal hasanu li dzatihi la li syai'in kharij. Maka yang seperti ini hukumnya hasan li dzatihi. Berdasarkan zat hadis tersebut maka dia hukumnya hasan, bukan karena sesuatu yang apa dari luar, ya, bukan sesuatu yang dari luar, nah, yang menjadikan hadis itu bisa naik ke tingkatan sahih, tapi secara zatnya pada riwayat itu sendiri dia apa? Dihukumi hasan. Taib. Perhatikan dulu catatan kaki ya kawan, banyak di halaman 133 ini. Fa in khaffan dhabtu atfun ala ma sabaqa bil makna li anna taqdiral kalam anna sahiha ma tamma dhabtu rawihi ma'a sairi syuruti. Maksudnya apa? Dia diatofkan pada makna yang telah lewat, ya, karena pembahasan yang lewat yaitu apa? Nah, bahwasanya sahih yaitu hadis yang sempurna dhabt perawinya bersama dengan syarat-syarat yang lain, yaitu ittisalus sanad, adalatur ruwah, naam, kemudian ada syudzud wal illah. Fa mafhumuhu annahu idza lam yakunid dhabtu taman la yakunul haditsu sahihan, ya kan? Mafhumnya kalau dhabtnya tidak sempurna berarti hadisnya tidak sahih. Ini mafhumnya. Wa huwa yahtamilu annahu hina idzin hasan au dhaif. Maka ketika itu ada kemungkinan hadisnya itu hasan atau dhaif. Fabayyanahu annahu hasan. Maka di sini Ibnu Hajar bahwasanya hukumnya hasan. Biqaulihi fa in khaffa dhabtu ay dhabtur rawi al-mustalzimu li dhabtil marwi. Qila bi angkana rawil hadithi mutaakhiran ta'akhuran yasiran an darajatil hafidhid dhabit wa lam yablugh ila martabatir rawid dha'ifil fahishil khata'. Nah, maksud apabila khaffa dhabtu, ya, nah, dhabtnya sedikit atau kurang. Maksudnya kawan yaitu dhabt perawi yang melazimkan dhabt yang diriwayatkan itu ternyata kurang. Nah, taib. Nah, dan kriterianya bagaimana dikatakan bahwa perawi hadis tersebut ada sedikit kemunduran, ya, mutaakhiran ta'akhuran yasiran, ada kemunduran dari apa? Derajat hafidh dhabit sedikit saja dan tidak mencapai tingkatan dhaif yang parah kesalahannya. Nah, ini yang dimaksud kriteria apa? Naam, khafifud dhabt atau qalla dhabtuh. Naam, dhabtnya kurang, maksudnya apa? Dia tidak mencapai tingkatan hafidh ad-dhabit, tapi juga apa? Tidak mencapai tingkatan dhaif. Berarti pertengahan. Sehingga dihukumi hadisnya hasan. Makanya di antara pembahasan tentang apa pengertian hasan atau pembahasan dalam mustalah yang paling panjang pembahasannya tentang kriteria hasan ini, kawan. Karena di situ ijtihad para ulama berbeda-beda. Qala wa yakfi fi tasmiyatihi hasanan. Naam. Taib. Taib.
Perhatikan, wa yakfi fi tasmiyatihi hasanan khiffatu dhabti wahidin min rijali sanad fa akthar. Kalau biar mudah antum kembalikan ke depan. Wa yakfi khiffatu dhabti wahidin min rijali sanati fa akthar fi tasmiyatihi hasanan. Cukup ya kurangnya dhabt salah satu dari perawi-perawi dalam sanad itu atau lebih untuk dinamakan hadis hasan. Paham? Taib, kalau ada satu saja perawi yang dhabtnya kurang tapi tidak mencapai tingkatan dhaif, maka berarti dengan ini dihukumi apa ilhan? Hasan. Kalau lebih dari satu perawi yang sifatnya dhabtnya kurang tapi tidak mencapai tingkatan dhaif, misalnya yang kurang ini 3 atau bahkan lebih, bagaimana hukumnya syukran? Tetap hukumnya hasan. Paham? Fayuqalu fi ta'rifih, maka dikatakan pada pengertian hadis hasan, yaitu hasan lidzatih. Nah, hasan lidzatih ta'rifnya apa? Huwa mattasala sanaduhu binaqlin adlin khaffa dhabtuhu. Naam. Taib an mithlihi aw arfa'i minhu. Wala yakunu syadzan wala mu'allan. Yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan orang-orang yang adil, atau diidhofahkan saja ini. Nah, mattasala sanaduhu binaqli adlin khaffa dhabtuhu an mithlihi aw arfa'i minhu. Yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan perawi yang adil yang dhabtnya kurang dari yang semisalnya. Berarti apa? Semuanya dhabtnya kurang, atau dari yang lebih tinggi darinya, yaitu yang thiqah, yang dhabtnya sempurna, tapi ada yang dhabtnya kurang, maka tetap dihukumi hasan dengan catatan wala yakunu syadzan wala mu'allala. Dan hadis tersebut tidak syadz, tidak pula mu'all. Taib. Wa muhassiluhu, atau muhassal yang dia simpulkan di situ, wa muhassaluhu annahu huwa was-sahihu sawa'un illa fi tafawutid dhabt. Dan disimpulkan di sini berarti apa? Bahwasanya huwa kembali ke mana? Annahu huwa kembali ke mana ini? Mukasyah. Hadis hasan. Annahu huwa, hadis hasan itu dan hadis as-sahih itu sama. Illa fi tafawutid dhabt, kecuali pada perbedaan tingkatan dhabtnya. Paham? Yang berbeda yaitu pada perbedaan tingkatan dhabt. Taib. Farawi sahihi yushtaratu an yakuna mausufan bin dhabtil kamil. Sebab perawi sahih dipersyaratkan untuk disifati dengan dhabt yang sempurna. Wa rawil hasan la yushtaratu an yablugha tilkad darajah. Sedangkan perawi hasan tidak dipersyaratkan untuk mencapai tingkatan itu, yaitu tingkatan apa, Badri? Dhabtul kamil. Wa in kana laisa ariyan an dhabti fil jumlah. Tayyib. Liyakhruja an kaunihi mughaffalan wa an kaunihi katsiral khata'. Tayyib. Walaupun dia tidak kosong dari dhabt secara umum, dalam artian tidak boleh perawi ini tidak memiliki dhabt sama sekali, harus ada dhabtnya walaupun kurang, agar keluar dengannya kondisi mughaffal dan kondisi perawi yang banyak kesalahannya. Wa ma 'ada dzalika minal awsafil mushtaratati fi sahih fala budda min ishtirati kullihi fin naw'ain.
Taib. Maka yang selain itu dari sifat-sifat yang dipersyaratkan dalam hadis sahih, maka mesti dipersyaratkan juga secara keseluruhan pada dua jenis ini. Fi naw'ain maksudnya apa? Hudzaifah? Sahih sama hasan. Semuanya syarat-syarat pada hadis sahih harus ada. Bedanya cuman pada masalah apa, Ilhan? Pada masalah dhabt saja. Kalau sahih itu dhabtnya tam, kalau hasan itu dhabtnya apa? Kurang. Tapi tetap harus ada dhabt. Ini maksud dari apa? Penukilan dari kitab Fathul Mughith. Ala annahu yanbaghi at-tanabbuhu li isti'malatil muhadditsina lil hasani qabla istiqrarihi istilahan. وقد حصرها الباحث المفيد الدكتور خالد الدريس في كتابه الحديث الحسن لذاته ولغيره دراسة استقرائية نقدية. طبعت في خمسة مجلدات. Bersama dengan itu, seyogianya untuk diperhatikan pada penggunaan ulama ahli hadis tentang istilah hasan, ikhwan. Tentang apa? Penggunaan kata al-hasan sebelum apa? Sebelum tetap menjadi suatu istilah. Jadi seorang, apalagi kalau ingin meneliti perkataan mutaqaddimun tentang penggunaan kata hasan, terutama yang pada tingkatan sebelum Imam Tirmidzi. Penggunaan istilah hasan sebelum Tirmidzi, ikhwan, ini masih macam-macam arahnya. Itu qabla istiqrarihi istilahan, sebelum tetap menjadi suatu istilah. Jadi macam-macam penggunaan hasan di kalangan ulama ahli hadis, sehingga kita kalau mau membaca kalam mutaqaddimun yang sebelum Tirmidzi, jangan penggunaan kata hasan itu kita maknakan dengan hasan istilahi yang masyhur di kalangan mutaakhirin. Dan ahli bahas di sini disebut Dr. Khalid Ad-Daris telah membahas pembahasan hasan, ikhwan, dalam 5 jilid. Itu untuk apa? Membahas hasan tok, hasan lidzatih dan li ghairih. Fa dzakara anna al-ahadits allati istahsanaha al-muhadditsun la takhruju an ma'nayain. Kemudian kesimpulannya, dia menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang dihasankan oleh ulama ahli hadis tidak keluar dari dua makna. Tidak keluar dari dua makna. Yang pertama, at-tahsinul ihtijaji. At-tahsin al-ihtijaji. Penghasanan dari sisi apa? Dijadikannya dia sebagai hujjah. Taib. Wa yakunul hasanu huna bimakna hasanul hadis, atau bimakna hasanil hadithi liquwatihi fi nadhari man istahsanah, wa huwa bihadza bimakna salih lil ihtijaji umuman. Sehingga hasan, ikhwan, di sini maknanya adalah hadis itu bagus. Bimakna bagusnya hadis, maknanya bagusnya hadis tersebut karena kuatnya di sisi apa? Orang yang memandang, yang menyatakan hadis itu hasan. Jadi ulama ini ketika mengatakan ini hadis yang hasan, hadis yang bagus, maksudnya melihat kepada bagusnya hadis tersebut, di mana dia sangat pantas untuk dijadikan sebagai hujjah secara umum. Kemudian yang kedua, at-tahsinul i'jabi. Wa hadha an-naw' tandariju tahtahu anwa'un la tadkhulu dhamna al-qabuli wal hujjiyah. Wa qad tawassa'a al-bahithu tawassu'an kabiran mufidan fi bayani hadhihi al-khulasah faliraji'hu man syaa. Kemudian tahsin i'jabi. Yaitu apa? Penghasanan karena apa? I'jab, yaitu apa? Karena kekaguman.
Dan jenis ini ikhwan, taib, masuk di dalamnya berbagai macam jenis. Cuman apa? Tidak masuk dalam cakupan qabul dan hujjiyah. Taib, cuman tahsin i'jabi, ini lebih bagus daripada itu. Nah, hadis ini hadis yang paling bagus dalam bab. Nah, taib, ahsanu haditsin fil bab. Apakah yang seperti ini melazimkan hadis itu sahih atau diterima? Tidak mesti ya kawan. Tidak mesti. Taib. Sebagaimana kita lewati pada beberapa pembahasan dalam pembahasan fikih, misalnya apa yang masih ingat? Nah, yang dikatakan ini riwayat paling bagus dalam bab ini, cuman tetap dhaif. Apa contohnya? Kunut witir kenapa? Ya kan memang cuma jalan itu tok. Apa ada yang lain? Kalau itu contoh untuk syadz. Nah, riwayat pada kunut witir, tambahan kunut witir syadz. Apa yang riwayat dikatakan riwayat ini paling bagus dalam bab, tapi apa? Tapi lemah. Baik. Nah, BR coba. Ada pernah beberapa kali kita melewatinya. Ini riwayat terbagus tapi dhaif. Ini contoh untuk tahsin al-ijabi maksudnya. Jadi tidak dibangun di atasnya penerimaan atau berhujjah dengannya. Taib. Qala, sekarang kita lanjutkan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah. Wa huwa alladhi yakunu husnuhu bisababil i'tidad. Nahwu hadithul masturi idza ta'addadat turuquh wa kharaja bi ishtirati baqil awsafi ad-dha'if. Nah, tayyib. Tadi ikhwan, yaitu batasan untuk hadis hasan li dzati. La li syai'in kharij. Maksud la li syai'in kharij yaitu hadis yang hasannya ikhwan disebabkan karena i'tidad, adanya penguatan. Ini sesuatu dari luar. Nah, yaitu yang dimaksud dengan hasan dikarenakan sesuatu yang datang dari luar, yaitu hadis yang dihasankan dengan sebab i'tidad. Sebab i'tidad maksudnya sebab apa? Syukran. Dikuatkan oleh hadis atau jalan atau sanad yang lain. Contohnya seperti contoh hadis al-mastur. Hadis al-mastur maksudnya apa? Hadisnya perawi yang mastur. Perawi mastur itu majhul, yang apa? Masih belum tersingkap tentang apa? Kondisi adalah atau kondisi dhabitnya. Ini mastur. Masih tertutupi, belum jelas keadaan perawi ini. Nah, tapi dia tidak sampai tingkatan kadzab, atau dhaif syadid. Haditsul mastur, apabila ta'addadat turuquh, apabila jalannya berbilang, maka bisa dikuatkan dengan itu menjadi apa? Tingkatannya hasan li ghairi. Kemudian keluar dari persyaratan sifat-sifat yang lain, yaitu hadits dhaif. Keluar dari apa? Persyaratan sifat-sifat yang lain, yaitu ittisalus sanad, adalah, dan apa? Adamus syudud wala illah, itu hadits dhaif. Karena hadits dhaif ada padanya taib, kekosongan dari beberapa syarat tersebut. Apakah sanadnya terputus atau perawinya tidak memenuhi perawi adil dan seterusnya. Taib. Wa hadzal qismu minal hasani musyarikun lis-sahihi fil ihtijaj bih. Dan bagian ini dari jenis hadis hasan, yaitu apa? Hasan apa? Hasan li dzati. Itu musyarikun lis-sahih.
menyertai hadis sahih, yaitu bersekutu dengan hadis sahih fil ihtijaji bih, dalam berhujjah dengannya. Menunjukkan hasan maupun sahih sama-sama dipakai. Tidak boleh kita kita kemudian karena ada hadis sahih cuma pakai hadis sahih saja, yang hasan dibuang. Tidak. Hasan maupun sahih lidzati akhwan, kedua-duanya adalah makbul. Maka berhujjah dengannya. Tidak boleh kita tinggalkan hadis hasan. Wa in kana dunah, walaupun hadis hasan dari sisi kekuatan di bawah hadis sahih. Wa musyabihun lahu fi inqisamihi ila maratiba ba'daha fawqa ba'din. Dan juga hadis hasan itu menyamai hadis sahih dari sisi terbaginya sampai pada tingkatan-tingkatan. Ya, terbaginya menjadi beberapa tingkatan, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Jadi pada paragraf ini disebutkan dua sisi kesamaan hadis hasan dan sahih. Apa itu? Yang pertama, Badri, sama-sama dijadikan hujjah. Yang kedua, Pak Ilhan, sama-sama memiliki tingkatan-tingkatan. Hadis sahih pun bertingkat-tingkat. Demikian pula hadis hasan bertingkat-tingkat. Taib. Perhatikan catatan kaki. Ketika menjelaskan wa hadzal qismu minal hasan, yakni al-hasan lidzati, wa yu'akkiduhu ma fi nukat Ibnu Hajar aidha indama qala walladhi yadhharu li anna da'wal ittifaq, ya, anna da'wal ittifaqi innama tasihu 'alal awwal, yakni al-hasan lidzati duna tsani. Yaitu maksudnya hasan lidzati menyamai sahih lidzati, hadis sahih dari sisi sama-sama dijadikan hujjah, dan dari sisi memiliki tingkatan yang berbeda, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Taib. Barakallahu fikum. Itu dulu. Kita selesai dari pembahasan hadis hasan. Yang setelahnya akan dibahas hadis sahih li ghairi. Insyaallah taala naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta